wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus para pimpinan yang hadir pada malam ini, Ketua DPRD Tangsel, Pak Camat, Pak Lurah, dari Kemenag, LPTK dan sebagainya, yang semua kita hormati dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Saya diminta untuk membahas tentang mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu kan dari kata akhun. Akhun itu artinya sama. Kalau orang bersaudara itu kan namanya orang yang sama. Diterjemahkan akhun itu dengan saudara ke dalam bahasa Indonesia, karena saudara itu sama. Kalau saudara dalam konteks kekeluargaan, sama asal usulnya dari ibu yang sama. Maka orang-orang yang dari asal ibu yang sama, kadang-kadang ada juga kesamaannya secara fisik, mirip-mirip, bahkan sampai suaranya juga mirip-mirip gitu. Nah, kalau dalam konteks ukhuwah Islamiyah berarti kita sama. Sama apanya? Sama agamanya, sama keimanannya. Inilah yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah, sama keimanan, sama agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan soal ukhuwah Islamiyah itu. Makanya waktu hijrah ke Madinah, itu yang pertama beliau lakukan adalah melakukan al-mu'akhah. Al-mu'akhah itu mempersaudarakan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Dipersaudarakan. Persaudaraan itu bisa mengalami pasang surut. Maka persaudaraan itu harus diperkuat, harus diperkokoh. Memperkokohnya butuh sarana. Sarananya adalah masjid. Maka Rasulullah sesudah melakukan al-mu'akhah itu membangun masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Nabawi. Karenanya masjid itu tempat kita memperkokoh persaudaraan. Cuma mohon maaf, kadang-kadang justru di masjid jadi sumber konflik. Ada nggak begitu, Pak? Gara-gara taraweh mau 11 apa 23 itu bisa konflik. Gara-gara subuh mau kunut apa tidak kunut. Saya pikir yang begitu-begitu udah selesai, ternyata nggak selesai juga itu. Belum selesai. Karenanya saya usul Pak Camat, Pak Lurah, sekelurahan itu ada kira-kira 20 masjid. Ada. Sekelurahan 20 masjid. Pernah nggak pengurus masjid sekelurahan itu kumpul membahas masalah-masalah kemasjidan? Pernah nggak? Ya, belum. Jadi nanti Pak Lurah, Pak Camat membantu mengumpulkan pengurus masjid, apakah sekelurahan, sekecamatan.
Kalau satu masjid ngutus 5 orang, sekelurahan ada 20 masjid, oh itu udah 100 orang. Gak usah lama-lama, seharian aja, dari pagi sampai sore. Nah, ya, dari pagi sampai sore. Dulu di Masjid Al-Ittihad ini pernah saya mengisi acara pembekalan pengurus masjid. Itu durasinya nggak begitu lama, ya. Padahal dia butuh durasi waktu yang lebih lama. Kemana-mana saya sering membahas masalah manajemen masjid. Dulu juga pernah di wali kota, ya. Udah lama, ya. Baik, jadi masjid ini harus menjadi pusat tempat untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah itu. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita mau mewujudkan ukhuwah Islamiyah, itu tahapan-tahapannya apa saja? Nah, yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu bukan hanya pemuda-pemudi mau nikah. Kan seringkali disebut ta'aruf. Semua kita harus saling kenal mengenal. Nah, itu ayatnya, li ta'arofu. Dulu kan Nabi futuh Mekah, membebaskan Mekah. Ketika membebaskan Mekah, sesudah itu waktunya sholat, Bilal naik ke atas Ka'bah. Dari atas Ka'bah, Bilal mengumandangkan azan. Waktu Bilal sedang azan, ada 2 orang Mekah ngomong bisik-bisik. Si hitam melulu yang azan, kagak ada yang lain apa orang? Nah. Temennya nimpalin, iya, apa kalau yang lain yang azan dilaknat Allah apa? Maksudnya 2 orang bisik-bisik ini nggak suka kepada Bilal yang azan. Kenapa nggak suka? Karena Bilal itu warna kulitnya hitam, bekas budak, status sosialnya rendah. Padahal dia ketakwaannya di atas rata-rata. Masih ingat nggak cerita? Kata Nabi, aku diperdengarkan suara terompahnya Bilal di dalam surga. Jadi Bilal itu masuk surga bukan cuma orangnya, terompah-terompahnya masuk surga. Tahu terompah? Sendal yang terbuat dari kayu. Orang dulu bilang bakyak, orang Belanda bilang klompen. Nah, kan orang Belanda sepatu kayu. Memang kenapa ya Rasul, Bilal masuk surga bukan cuma orangnya, tapi juga bakyak-bakyaknya masuk surga. Oh, karena Bilal itu kalau habis wudhu dia sholat sunat wudhu. Nah, kalau kita boro-boro sholat sunat wudhu, qobliyah aja udah nggak keburu. Nah, begitu. Maka Allah turunkan ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku cipta kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal. Penting saling kenal mengenal. Sekarang ini zaman media sosial, kita ada di banyak grup, tapi kita nggak saling kenal mengenal siapa orang-orang dalam grup ini. Makanya kalau nulis kasar dikit, wah udah orang ngambek keluar gitu. Begitu. Siapa yang pertama kali bikin grup? Itu Roma Irama yang pertama kali bikin grup.
namanya Soneta Group. Sampai sekarang masih ada tuh Soneta Group. Ada yang keluar nggak dari Soneta Group? Keluarnya meninggal. Kalau Kus Plus udah pernah keluar, masuk lagi gitu dulu. Baik, bukan waktunya ngomongin Rhoma Irama. Nah, kalau kamu sudah saling kenal mengenal, kamu akan berkesimpulan bahwa yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Bilal itu takwanya di atas rata-rata. Karena Bilal itu selalu menunggu sholat. Selalu menunggu sholat. Sebagai muazin, dia menunggu datangnya waktu sholat. Sehingga pada saatnya waktu tiba, dia kumandangkan azan. Kalau kita tidak nunggu sholat, kita ditungguin nama sholat. Begitu Pak. Kemana nih orang udah jam 1 belum juga sholat zuhur. Kemana nih orang udah jam 2 belum juga sholat zuhur. Jam 3 kurang 10 baru sholat zuhur. Assalamualaikum, assalamualaikum, asar. Gue baru sholat zuhur udah asar, artinya begitu. Ini satu, ta'aruf. Dulu waktu Abu Bakar jadi khalifah, dilantik jadi khalifah, terus Abu Bakar berpidato. Di antara kalimatnya dalam pidato itu, kalau saya benar, taati saya. Kalau saya keliru, luruskan saya. Itu Umar bin Khattab cabut pedang dari ikat pinggangnya, cabut pedang, diacungkan tinggi-tinggi. Wahai khalifah, akan aku luruskan engkau dengan ini. Abu Bakar nggak marah sebagai khalifah. Abu Bakar nggak tersinggung. Kenapa? Karena Abu Bakar kenal sama Umar. Umar emang modelnya begitu. Emang bawaannya begitu dia. Gitu. Di situ pentingnya saling kenal mengenal. Coba kalau Abu Bakar nggak kenal sama Umar. Umar, lu kalau mau ngelurusin jangan begitu modelnya. Itu namanya ngajak berantem. Kalau mau berantem, ayo keluar. Jadi runyam kalau begitu. Nah, di sini penting saling kenal, mengenal, ta'aruf, kenal mukanya, kenal namanya, kenal dari mana dia asalnya. Karena orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda, orang Makassar beda-beda itu. Emang orang Makassar begitu, emang orang Betawi begitu, gitu Kak. Kalau udah saling kenal, mengenal. Baik, ya, lanjut. Yang kedua, kalau sudah ta'aruf, tafahum, saling memahami, saling paham, ngerti. Orang Jawa begitu, orang Sunda begitu, orang Betawi begitu. Dia saling paham, sehingga nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung. Ini orang gampang tersinggung, gede ambek, ambeknya gede. Ya, apalagi kalau baper katanya bawa-bawa perasaan. Nonton bola begitu juga. Nonton bola ribut karena tidak sepaham. Ya boleh mencintai tim sepak bola, tapi jangan terlalu fanatik. Kenapa? Pemainnya juga nggak fanatik-fanatik amat. Tahun lalu main di Persija, sekarang Madura. Kenapa kita bela-belain banget gitu? Pelatihnya begitu juga. Jadi kenapa jadi fanatik amat sama tim sepak bola? Orang yang main, yang pelatih, itu nggak begitu-gitu amat. Nah gitu.
Jadi harus tafahum, saling memahami. Nah, lanjut. Nah, nanti kalau sudah saling memahami, udah saling kenal mengenal, saling memahami, baru yang ketiga bisa ta'awun. Nah, ta'awun itu tolong menolong, bantu membantu, kerjasama. Di pemerintahan penting saling ta'awun, di masyarakat penting saling ta'awun, pengurus masjid juga harus ta'awun, tolong menolong, kerjasama. Kerjasama, bukan sama-sama kerja. Nah, beda tuh. Kerjasama dengan sama-sama kerja itu beda. Di kepengurusan masjid penting kerjasama. Kalau enggak kacau. Saya ngalami. Saya ini khotib, penceramah, itu ngalami. Saya bahkan ini bukan di masjid kampung, ini di masjid kementerian. Di masjid kementerian ada seorang dirjen menghubungi saya, Pak Ustadz, bisa nggak khutbah di masjid kantor saya? Oh bisa. Kapan Pak? Tanggal sekian, saya catat udah. Biasanya kalau besok hari Jumat, itu dari hari Rabu sudah ada yang mengingatkan, konfirmasi ulang, ngingetin Pak Ustadz, Jumat besok di masjid saya khutbah. Kan biasanya begitu, Rabu. Ini kok belum ada, Kemis belum ada, malam Jumat belum ada, sampai Jumat pagi nggak ada konfirmasi. Ya saya karena udah dicatat, ya saya berangkat. Sampai di masjid itu marbotnya heran, loh kok Ustadz datang? Emang bukan jadwal saya? Bukan. Hari ini Ustadz Yahya. Coba lihat lagi anunya, kan ada tuh jadwalnya ditempel. Coba lihat lagi. Iya, ini Ustadz Yahya. Ya udah nggak apa-apa lah. Saya sholat Jumat di sini aja, dengerin khutbah. Udah lama juga saya nggak dengerin khutbah. Emang tiap Jumat khutbah melulu kan gitu. Ini kesempatan buat saya dengerin khutbah gitu. Ya saya berwudu, saya masuk, saya sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, kemudian saya baca Quran. Kira-kira setengah 12 itu Ustadz Yahya-nya datang. Dia kenal sama saya. Dia nanya sama marbot, itu Ustadz Yani? Iya. Salah ini jadwalnya. Emang jadwalnya Ustadz Yahya. Wah kalau begitu beliau aja yang khutbah. Begitu Pak Ustadz? Iya, beliau aja yang khutbah. Itu marbot nemuin saya. Pak Ustadz, Ustadz Yahya udah datang. Katanya Pak Ustadz aja yang khutbah. Jangan, ini kan jadwal dia. Jangan. Marbot itu nemuin lagi Ustadz Yahya. Ustadz Yahya itu belum masuk, masih di luar itu. Ustadz, katanya Pak Ustadz aja. Ini kan jadwalnya Pak Ustadz. Enggak, saya nggak enak. Nggak enak katanya. Akhirnya marbot nemuin saya lagi. Pak Ustadz, katanya Ustadz Yahya nggak enak, jadi Pak Ustadz aja yang khutbah. Jangan. Marbot balik lagi ke sana. Daripada bolak-balik, ya sudahlah kalau gitu. Saya akhirnya naik mimbar. Saya naik mimbar, saya khutbah, sholat Jumat, sholat sunat, dan selesai. Kemudian ngobrol-ngobrol, disediain minuman, kue, ngobrol sama pengurus. Saya nanya, ini bagaimana ceritanya? Kok khotib bisa ada dua ini datang? Pak Ustadz dihubungi sama Pak Dirjen ya? Iya, saya dihubungi Pak Dirjen. Iya itu Pak Ustadz. Pak Dirjen itu ngubungi khotib, ngubungi Ustadz, tapi dia nggak konfirmasi ke pengurus. Jadi begini, ini baru sekali ini udah yang ketiga kali Pak Ustadz. Wow. Ya. Itu contoh, itu namanya sama-sama kerja. Dirjennya kerja nyari khotib, pengurusnya kerja nyari khotib. Gitu.
Nah itu gitu. Itu namanya sama-sama kerja, bukan kerja sama. Kalau sama-sama kerja, semuanya pada sibuk, tapi nggak ada koordinasi. Tapi kalau kerja sama, sibuk dengan koordinasi. Nah, maka kerangka ta'awun, kerangka tolong menolong itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam al-its wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Orang yang berdosa itu juga kerjasama. Itu kalau disebut kasus narkoba, itu pelakunya sendiri apa rame-rame? Nah, gitu. Kasus sekarang Mahkamah Agung sendiri apa rame-rame? Sambo sendiri apa rame-rame? Oh ternyata udah 100 kali ya. Polisi yang jadi tersangka dan seterusnya itu udah 100 kali. Sehingga ada orang nulis di Facebook, jangan membenci kepolisian karena ini adalah oknum gitu. Saya tuh jarang komentar, tapi yang begini saya pengen komentar juga gitu. Oknum kok udah 90 orang. Nah itu begitu. Kalau oknum mah 1-2 gitu. Baik, jadi ta'awun, tolong menolong. Maka Nabi waktu membangun Masjid Nabawi itu kerja bakti, kerjasama. Bahkan Nabi sebagai orang yang lebih senior itu tidak asal tunjuk-tunjuk aja, tidak ngatur-ngatur doang, tapi Nabi mengerjakan secara fisik. Itu Nabi bawa batu bata di sebelah sana mau dipasang di sini gitu. Nabi bawa batu bata, balik lagi, bawa lagi, balik lagi, bawa lagi. Begitu seterusnya. Sahabat yang muda-muda itu udah pada ngaso. Tahu ngaso? Oh, istirahat. Ya. Istilah lama jangan kita buang, Pak. Itu sahabat-sahabat yang muda-muda udah pada istirahat, pada ngaso, duduk-duduk, katakanlah minum-minum. Nabi masih terus aja tuh bawa. Sehingga di antara yang muda-muda itu malu dia. Ya Allah, Nabi lebih senior masih bawa, meskipun beliau udah capek, kelihatan dari raut wajahnya. Masa kita yang muda-muda udah ngaso. Akhirnya apa? Dia bangun dari tempat duduknya. Dia hampiri Rasul yang sedang bawa batu bata. Ya Rasul, engkau nampaknya sudah lelah, istirahatlah engkau. Serahkan batu itu kepada saya biar saya yang bawa. Kalau Bapak yang tuaan ada anak muda kayak begitu, kira-kira Bapak ngomong apa? Hah? Yang begini gue demen nih anak muda nih. Nih bawa, kan gitu ya. Nabi ternyata nggak ngomong begitu. Kalau kamu masih mau bawa, di sana masih banyak itu. Ambil yang di sana. Ini tetap saya yang bawa. Luar biasa itu. Jadi ini namanya ta'awun. Tolong menolong. Yang berikutnya, nah nanti yang berikutnya keempat itu takaful. Takaful itu sepenanggungan. Nah, sepenanggungan. Kita punya peribahasa. Peribahasa apa itu? Soal sepenanggungan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, gitu. Yang berat lu yang mikul, nah, yang ringan gue yang bawa. Nah, bukan begitu ya. Nah, jadi orang harus sepenanggungan. Ini masalah kita bersama. Ini urusan kita bersama. Nah, kalau dalam konteks di masjid itu harus tanggung jawab kita bersama. Kenapa sih Ustadz Ahmad Yani yang diundang? Saya juga nggak tahu. Itu maunya ketua aja. Gue juga sebenarnya nggak setuju. Nah, itu namanya tidak sepenanggungan.
Makanya harus ada pembicaraan-pembicaraan yang disebut dengan musyawarah, ada rapat. Nah, besok ini udah mulai masyarakat kita memperingati Maulid. Kalau mau ngadain Maulid, diskusi dulu. Kita perlu ngadain Maulid nggak? Ya perlu dong, masa nggak perlu? Dari dulu juga Maulid mah udah ada. Iya, Maulid emang udah ada, tapi dalam konteks kita sekarang perlunya apa? Ya jangan nanya perlunya apa, pokoknya kita ngadain aja. Emang udah biasa ngadain? Ya nggak begitu juga. Kita kan bikin kegiatan mesti ada tujuannya, mesti ada maksudnya. Apa coba? Maksudnya apa? Begini aja deh, kata yang satu. Kita perlu ngadain Maulid karena saya perhatikan kehidupan keluarga di masyarakat kita itu banyak yang berantakan. Rumah tangga banyak yang gak karu-karuan. Momen Maulid kita kokohkan lagi nih kehidupan keluarga. Makanya saya usul ada temanya. Temanya apa? Dengan Maulid kita teladani Nabi dalam kehidupan keluarga. Nah gitu, ketemu tuh. Kalau begitu yang cocok ceramah soal ini siapa? Siapa ya yang cocok bicara soal keluarga? Usul saya Ustadz Farid aja. Ustadz Farid, emang kenapa dia mau kita undang? Oh dia kalau ceramah bagus, lucu, orang pada demen. Kita bukan nyari penceramah yang lucu. Kalau nyari penceramah yang lucu mah malih aja suruh ceramah. Nah, kita bukan cari pelawak, kita cari ustadz yang bisa membahas dengan Maulid kita teladani Nabi dalam kehidupan keluarga. Kalau gitu saya usul Ustadz Herman. Ustadz Herman mah nggak cocok, orang dia kawin cerai melulu. Lah terus yang cocok siapa? Gitu, yang cocok ya Ustadz Ahmad Yani. Gitu. Jadi harus ada sistematika berpikir. Mengapa kita mengadakan kegiatan? Jangan asal ada daripada nggak ada. Dulu bisa begitu. Kenapa? Karena dulu orang tidak kompleks hidupnya, sederhana. Sekarang orang hidupnya rumit. Jadi perlu pembahasan-pembahasan yang lebih fokus. Nah, gitu. Itu contoh ya. Jadi takaful, sepenanggungan. Baik. Lanjut. Kalau dalam hadis itu kan diumpamakan seorang mukmin itu dalam urusan saling mencintai, berkasih sayang itu seperti satu tubuh. Satu tubuh. Ada persatuan kaum muslimin itu diumpamakan seperti satu bangunan. Nah, ini diumpamakan seperti satu tubuh yang saling berkait. Nah, kita ini kan belum seperti satu tubuh. Si Anu lagi punya masalah kayaknya tuh. Masalah apa? Masalah ekonomi. Ya, habis dia orangnya males sih. Bagaimana mau beres ekonominya? Ya kalau satu tubuh, ya kalau begitu kita cari tahu apa sebabnya. Oh, sebabnya dia begini. Kita cari solusinya. Nah, begitu. Itu namanya sepenanggungan. Lanjut. Maka dalam konteks hubungan kita muslim dengan muslim yang lain itu kan ada hak-haknya. Ya. Ada hak dalam konteks ukhuwah. Itu ada hak muslim dengan muslim yang lain, ada 6 disebutkan di situ.
dalam hadis riwayat Muslim, yaitu apabila kamu bertemu ucapkan salam. Kalau ketemu assalamualaikum. Kalau kita kan assalamualaikum kalau sama yang kita kenal doang ya. Kok nggak assalamualaikum, gua kagak kenal sama dia. Ucapkan salam. Apabila dia mengundangmu, penuhi undangan itu. Undangan, kalau kita diundang, penuhi undangan itu. Misalnya ada orang mau nikah, resepsi, kita diundang, mestinya kita seneng tuh kalau diundang. Cuma kadang-kadang orang nggak seneng kalau diundang. Pusing dah pala gua. Kenapa? Minggu besok nih ada 7 undangan. Kenapa pusing? Alhamdulillah ada orang menikah. Kita gembira kalau ada orang menikah. Kenapa? Karena salah satu syariat di dalam Islam masih dijunjung tinggi, yaitu akad nikah itu. Kenapa? Banyak orang udah kayak suami istri padahal akad nikahnya belum. Ya bahwa kita nggak punya duit nggak apa-apa toh, yang ngundang juga nggak minta duit. Yang ngundang itu minta apa? Orang dia tulis tuh ada di atas, mohon doa restu, gitu. Dia minta doa doang. Kalau nggak ngasih amplop mah kebangetan kan gitu. Sama kayak orang bangun masjid pasang spanduk, mohon doa dan dukungan gitu. Begitu. Jadi memang kita udah jadi kebiasaan, sudah jadi tradisi kita, kalau ada orang hajatan kita kasih amplop, nggak apa-apa. Itu orang tua dulu itu menyebutnya dengan sedekah. Orang kawinan itu disebut sedekahan. Sedekahan. Saudara-saudaranya pada sedekah. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih pisang, ada yang ngasih jeruk, ada yang ngasih ikan, dan pada sedekah. Ada yang bawain telur, ada yang bawain sayur-sayuran gitu. Terus tamu yang diundang itu juga sedekah. Ngasih kado, ngasih amplop. Tuan rumah sedekah juga, ngasih makanan, ngasih minuman. Jadi semua pada sedekah, maka disebut sedekahan. Begitu. Bahkan ada yang cuma bisa dengan tenaga. Dia sedekah dengan tenaganya, beresin bangku, pasangin tenda, kan gitu. Tarub, masih ingat sama tarub? Tenda. Nah, kalau sekarang ini susah begitu sedekahannya. Kenapa? Semuanya pakai gedung, makanannya catering. Yang jadi panitia maunya dapat batik, seragam. Yang nggak ada yang bawa-bawain air gitu, air minum nggak ada. Pengejek, udah nggak ada pengejek. Gitu. Makanya nikmat orang hidup masa dulu itu. Zaman kita masih remaja, zaman kita kecil. Kenapa? Orang itu bekerja sama, saling bantu-membantu. Apalagi apabila dia minta nasihat, nasihati. Bahkan sahabat-sahabat nggak nunggu Nabi memberi nasihat. Sahabat itu datang minta nasihat. Ini jarang-jarang ya kita datang kepada ustadz, kepada kiai, Pak Kiai, Pak Ustadz minta nasihat. Jarang ya. Minta nasihat bagus. Nah, maka kalau ada orang datang kepada saya, dia minta nasihat, saya nasihati. Begitu, nasihati orang.
Bagus, penting. Makanya saya nulis buku 200 nasihat untuk kita. Nah, satu buku itu isinya 200 nasihat. Imam Nawawi Al-Bantani itu nulis buku Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba. Apalagi apabila dia bersin, ucapkan alhamdulillah, maka jawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita yarhamukallah, dia doain lagi yahdikumullah. Tapi kalau lagi bersin, lagi sholat, ya jangan bilang begitu. Lagi sholat, dia bersin alhamdulillah, yang sebelah yarhamukallah, dia bilang yahdikumullah. Kata yang sebelah, kalau lagi sholat bukan nggak boleh begitu. Lalu ngomong. Apabila dia sakit, jenguk. Zaman Covid orang sakit nggak boleh dijenguk. Kalau orang sakit jenguk. Pengurus masjid misalnya, kalau ada jamaahnya sakit, datang jenguk. Begitu. Kan kalau orang biasa ke masjid, ini kok udah 3 hari Pak Ridwan nggak kelihatan di masjid ya? Cari tahu. Ini kadang-kadang udah 3 minggu nggak ada yang tahu. Tahu-tahu dari speaker pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya datang kan takziah, datang nanya-nanya. Ini ngomong-ngomong almarhum Pak Haji Ridwan meninggalnya di rumah apa di rumah sakit? Di rumah sakit. Berapa lama dirawat? 3 minggu. Ya Allah, kita kok nggak tahu ya dirawat 3 minggu? Nggak tahu apa nggak nyari tahu? Mestinya kan 3 hari 4 hari nggak kelihatan di masjid. Pengurus masjid sensitif dia. Kemana Pak Haji Ridwan nih? Cari tahu, oh rupanya sakit. Sekarang ini kan udah zaman komunikasi. Kenapa kita tidak berkomunikasi? Jenguk, keluarin kas masjid. Emang udah dibicarakan di masjid, kalau ada jamaah yang sakit dirawat di rumah sakit, kita bantu 500.000 dari kas masjid, nggak apa-apa. Nanti dari pribadi-pribadi mau nambahin silahkan gitu. Kalau dia sakit di rumah saja lebih dari 3 hari, nah itu nanti dibantu 250.000. Boleh-boleh aja. Yang penting musyawarah. Ini kadang-kadang duit masjid nggak kepake, nggak dipakai-pakai, ditumpuk-tumpuk. Saya bilang apa? Buat apa duit masjid ditumpuk-tumpuk? Ada yang nyeletuk, buat diumumkan Pak Ustadz. Duit kok buat diumumkan, dipakai. Perpustakaan nggak punya, bikin perpustakaan, beli bukunya, nggak ada yang baca Pak Ustadz, pengurus yang baca. Gitu. Jadi berkembang masjid kita itu. Tiap bulan beli buku baru. Ini masjid kita nggak punya khotib. Masjid kita nggak punya khotib. Khotib diundang dari mana-mana. Ya mestinya kita harus punya khotib dong. Ya kalau begitu bikin pelatihan khotib. Bikin pelatihan khotib. Kalau saya di Lembaga Dakwah Khairul Ummah di Masjid Al-Insan Patal Senayan itu saya bikin kursus khotib. 1 angkatan 4 bulan, 16 kali pertemuan. Tadi sore itu baru selesai angkatan 54. Kursus khotib. Yang tadinya nggak berani jadi berani, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya grogi jadi percaya diri. Ya ada juga yang tadinya nggak bisa tetap aja nggak bisa, ada. Ya
Jadi sakit, jenguk. Apabila dia meninggal dunia, maka engkau mengantarkannya kemana? Ke kuburan. Ya kalau ngantar ke kuburan kan udah otomatis menyolatkannya. Jadi disolatkan, diantar ke kuburan. Cuma kadang-kadang kalau yang sholat jenazah banyak juga, tapi yang nganterin ke kuburan banyak apa dikit? Oh gitu, sedikit. Kalau yang meninggal tokoh, artis, banyak yang ke kuburan. Kalau yang meninggal orang biasa-biasa aja, nggak banyak yang ke kuburan. Jadi kalau kita punya waktu, sempet-sempetin untuk nganter ke kuburan. Oh kata Nabi, pahalanya kalau sholat jenazah itu 1 qirot. Kalau sholat jenazah 1 qirot. Kalau habis sholat jenazah nganter ke kuburan, dapat lagi 1 qirot. Sahabat kan nanya, 1 qirot itu apa ya Rasul? 1 qirot itu segede gunung Uhud. Jadi pahala sholat jenazah luar biasa itu. Kan nanti amal itu ditimbang, amal itu dihitung. Hitungannya 1, tapi timbangannya segede gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung batu. Kalau ditimbang berat. Padahal sholat jenazah itu sholat paling ringan. Sholat paling ringan, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Cuma 4 takbir, ringan. Pak, tadi nggak ikut sholat jenazah kelihatannya. Sebenarnya saya mau sholat jenazah, cuma nih lagi kena saraf kejepit nih. Itu kalau ruku sakit banget. Pak, ini sholat jenazah Pak, nggak pakai ruku. Oh, nggak pakai ruku? Waduh, baru tahu dia nggak pakai ruku. Ada orang nggak ngerti sholat jenazah. Bapak punya anak laki-laki? Punya, udah gede SMA, mahasiswa. Kira-kira kalau bapak meninggal, anak bapak bisa nggak sholat jenazah? Hah? Kira-kira bisa nggak? Perlu dicek juga itu. Siapa nama anaknya? Misalnya anaknya namanya Denny. Denny sini. Ada apa Pak? Kamu udah bisa sholat jenazah belum? Oh tiba-tiba bapak nanyain sholat jenazah, emang bapak udah mau mati apa? Bukan. Nanti kalau bapak mati, kamu bisa nggak sholat jenazahnya? Belum bisa Pak. Waduh. Atau bisa? Coba praktek. Gitu Pak. Nanti Pak di masjid bikin lomba. Mana BKPM RI? Bikin lomba antar remaja masjid, lomba sholat jenazah. Pernah nggak? Oh, belum. Lomba sholat jenazah. Tapi bacanya yang keras. Karena ini lagi lomba kan, gitu. Untuk memastikan anak-anak remaja kita bisa nggak sholat jenazah. Kalau ada orang mati, terus di rumahnya tuh kalau malam ada tahlilan, orang-orang pada datang mendoakan almarhum. Anaknya ngurusin konsumsi. Anaknya ngurusin konsumsi ya, ngurusin berkat. Anaknya kagak berdoa, kagak zikir, nggak tahlil. Coba deh perhatiin deh. Emang iya Pak Ustadz. Gitu. Jadi antar jenazah. Begitu Pak. Nah terakhir, tolak ukur ukhuwah itu bagaimana? Kalau kita mau mewujudkan ukhuwah ini, tolak ukurnya apa? Ada tolak ukur yang paling minimal, paling rendah, ada tolak ukur paling ideal, paling bagus. Nah yang paling rendah itu adalah salamatus sodar, bersihnya hati kita kepada orang lain. Ukhuwah itu nggak bisa kalau hati kita kotor. Kalau hatinya bersih, nanti jadi husnuzan, baik sangka. Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Tetangga beli mobil, siapa tahu bisa nebeng, kan gitu.
Itu namanya husnuzan, bersih hati kita. Kok dia bisa beli mobil ya? Padahal kerjanya sama saya, gajinya sama saya. Saya cicilan motor aja udah susah, dia bisa beli mobil. Waduh, jangan-jangan mulai. Jadi bersihnya hati kita pada orang lain. Yang paling bagus itu isar, mengutamakan orang lain. Nah, ini yang susah, karena biasanya kita mengutamakan diri sendiri, nggak mengutamakan orang lain. Di jalan raya ada mobil nih mau keluar dari gang, mobil mau keluar dari gang mau belok kanan, itu susah dia keluar. Kenapa? Itu yang di jalan raya nggak ngasih kesempatan. Mobil kan macet nih, yang depan maju dikit dia maju dikit, maju lagi dikit dia maju dikit lagi, nutup. Lah ini orang kapan mau keluar? Nah gitu. Mestinya udah berhenti, diterusin juga emang lagi macet, berhenti aja situ biar supaya ini keluar. Itu namanya mengutamakan orang lain. Baik, inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah bisa kita sambung pada kesempatan lain. Saya kembalikan, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.